Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Waalaikumsalam. semuanya? Perkenalkan, saya Raden Siti Indrela, dosen pengampu teknologi pangan di Fakultas Ilmu Pangan Halal. Kali ini saya bersama seorang narasumber yang luar biasa. Ya, beliau adalah seorang praktisi, kemudian pakar di bidang teknologi pangan, dan juga sebagai asesor, auditor, dan juga konsultan trainer di bidang halal begitu. Saya perkenalkan Ibu Dr. Mardia Insinyur MSI. Apa kabar Bu Mardia? Alhamdulillah baik, Bu Ella. Ya, baik. Dalam podcast kali ini kami akan membahas tentang natural pigment atau pigmen alami Bu Mar. Jadi penasaran kan seperti apa penjelasan dari Bu Mardia nanti? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast kali ini. Baik Bu Mar, gimana nih? Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Nggak kemana-mana hari ini Bu Mar? Kebetulan hari ini free ya Bu Ella, karena kebetulan kemarin habis ada acara full, hari ini alhamdulillah free. Alhamdulillah baik ya, terima kasih Bu Mar sudah meluangkan waktu hari Ya. ini. Nah kita materinya mungkin sangat menarik ya Bu Mar tentang pigmen alami ya, karena di dalam makanan dan minuman ini banyak sekali penggunaan pigmen alami Bu Mar. Mungkin untuk beberapa kalangan mungkin tidak semua paham tentang pigmen alami itu apa. Nah kira-kira menurut Bu Mar nih sebagai ahli praktisi nih ya teknologi pangan gitu, apa sih pigmen alami itu? Kemudian sumbernya dari mana saja dan bagaimana perannya dalam produk pangan ini? Oke. Pigmen tuh mungkin kalau orang ngomong pigmen nggak paham ya, mungkin kayak kita sebut pewarna ya. Jadi pewarna alami kenapa sih orang pakai? Karena ternyata orang kalau ketika lihat makanan yang dilihat adalah warnanya dulu. Betul. Kok warnanya menarik ya gitu ya. Kemudian orang akan mencoba produk itu. Jadi warna itu udah kelihatan di mata secara visual itu menarik. Satu. Kedua, pigmen alami atau pewarna alami. Pewarna alami selama ini yang kita kenal kalau dulu mungkin zamannya mama saya ya kalau masak itu kita bikin dadar gulung pakai pewarna dari daun pandan, daun suji, pewarna alami. Kemudian ada juga kalau kita kenal nasi kuning ya, nasi kuning itu menggunakan warna kunyit ya, dan itu menarik sekali warna, makanya disebut dengan warna nasi kuning. Kemudian juga ada kari yang juga didominasi oleh warna kuning dan itu dipengaruhi juga oleh kunyit. Nah itu adalah menurut saya itu adalah pewarna-pewarna alami. Bahkan sekarang kalau misalnya orang lagi senang-senangnya, sekarang happening ya kali ya, produksi minuman yang dari bunga teleng. Kalau dulu mungkin bunga teleng tuh buat anak bayi ya. Nah sekarang itu digunakan karena warnanya menarik ya, di warnanya ungu ya. Kemudian warna itu mungkin agak jarang ya ditemukan di pewarna yang lain, sehingga ini menjadi menarik dan ternyata juga bunga teleng itu juga mengandung fungsional karena antioksidan. Kemudian lagi kebetulan saya juga beberapa kali melakukan penelitian tentang rosella, itu juga bunga rosella itu bisa digunakan sebagai pewarna alami. Dia menghasilkan warna merah keunguan ya, yang juga cantik. Jadi menurut saya sebenarnya pigmen alami di sekitar kita banyak sekali ya, dan mungkin kita lupa ya bahwa kita banyak sekali harusnya bisa menggunakan pewarna alami itu dalam produksi makanan kita sehari-hari ya, sehingga menurut saya itu jauh lebih aman, jauh lebih memiliki nilai fungsi yang lain ya, tadi sebagai antioksidan. Kemudian juga warna kalau untuk orang pangan itu menunjukkan ciri khas produk. Misalnya kita misalnya minuman jeruk, nggak mungkin kita kasih warna hijau, pasti warnanya orange ya, mungkin campuran kuning dan merah seperti itu ya. Nah di industri seperti itu mereka selalu mendekati warna pada warna sesungguhnya yang ada di produk makanan. Betul. Seperti misalnya apel, banyak kan apel kan warnanya coklat ya. Harusnya kan kalau apel sebenarnya warnanya mungkin merah, mungkin hijau, tergantung jenis apelnya ya. Tapi kemudian apel itu mengalami proses yang disebut dengan browning, ketika kita kupas lama-kelamaan warnanya menjadi coklat. Itu mungkin yang mengilhami industri untuk menghasilkan warna jus apel adalah coklat. Padahal kalau dipikir-pikir apel nggak ada yang warnanya coklat gitu ya. Mungkin karena tadi kasus browningnya. Kemudian warna apalagi? Nanas pasti kuning. Nggak mungkin kalau nanas warnanya hijau. Kita akan pikiran kita ini nanas atau bukan gitu. Jadi pewarna itu dibuat atau digunakan untuk menyamai bahwa persepsi orang ketika
minum ini adalah seperti real minum jus aslinya. Iya. Kalau kemudian ada orang bilang bikin ekstrak jus buah ya, buah tertentu, pasti dikasih pewarna. Kenapa? Karena mudah sekali terdegradasi, apalagi digunakan apa gelas botol ya, yang kelihatan kena sinar matahari, mudah sekali rusak, sehingga ditambahkan itu untuk memperjelas warnanya. Jadi Seperti itu, Bella. sudah banyak sekali ya, Bu Umar ya, Betul, penggunaan pigmen alami dalam produk pangan, baik itu makanan maupun minuman, dan sumbernya betul. sudah memang Banyak, banyak sekali di banyak. sekitar kita. Allah Betul. sudah memberikan kita warna-warni ya Ya, kehidupan, betul. dan warna-warni buah. Mungkin bisa nggak dari buah saja, dari buah, dari daun ya, dari bunga, dari batang pohon ya, itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Bahkan sekarang ada umbi. Kemudian teman saya semalam, saya ketemu teman saya, dia menggunakan pewarna dari ubi ungu. Ubi ungu. Dia juga memberikan warna yang cukup cantik ya. Dan saya bilang iya, belum ada ya, saya bilang gitu. Jadi itu adalah artinya tanaman sendiri sudah disediakan oleh Allah dengan berbagai warna. Betul, benar. Mhm. Jadi saya setuju ya. Jadi memang penggunaan pewarna alami ini sangat bermanfaat ya. Kemudian membuat menarik ya penampakan daripada makanan dan minuman atau produk makanan tersebut. Kemudian manfaatnya juga banyak sebagai mungkin pangan fungsional ya, Bu Iya, ya. salah satunya antioksidan Betul, ya. salah satunya antioksidan ya. Oke, baik Bu Mar. Mungkin bisa dijelaskan juga nih, kira-kira kalau misalkan dibandingkan dengan pewarna sintesis ya, mungkin ada pewarna sintesisnya. Kelebihan kekurangan untuk penggunaan pigmen alami ini dalam produk pangan itu apa ya, Bu? Iya, memang kita nggak bisa pungkiri ya bahwa pewarna ini banyak sekali dipakai, kemudian juga ada jenisnya, ada dari pigmen alami, ada pigmen sintetis. Kenapa harus dibikin sintetis? Ya. Karena ternyata di alam ini banyak. Jadi kalau kita lihat pewarna yang paling, produsen yang paling banyak terkenal di dunia itu dari India. Ya, India itu penghasil pewarna untuk seluruh dunia menggunakan banyak ya dari India. Jadi pigmen alami ini apa sih perbedaannya atau kekurangannya ya? Keunggulannya tadi, kalau pigmen alami dia selain memberikan warna, dia memberikan juga nilai yang lain, yaitu fungsional. Kebetulan saya penelitian di Rosella dan saya menemukan banyak sekali hal yang menarik dari pewarna merah yang dihasilkan Rosella. Kekurangannya apa? Nah, kekurangannya ini, satu, kalau dijadikan industri harganya lebih mahal. Pasti. Karena ekstraknya dari buah, dari daun, dari bunga seperti itu, sehingga memang otomatis sumbernya saja sudah berharga ya. Kemudian kekurangannya lagi adalah dia tidak stabil ya. Jadi tadi saya katakan, kalau kita bikin jus mangga warnanya cantik, coba kita diamkan dekat sinar matahari, udah. Mungkin tidak stabil atau stabilitas pada saat pengolahan mungkin ya, Bu Maria. Lebih tepatnya pada saat setelah pengolahan, Setelah karena pengolahan. karena dia akan terpapar dengan matahari, sinar, mudah sekali rusak. Kemudian juga dengan pemicunya ada logam. Jadi kalau bisa jadi ya pengolahan, kalau misalnya menggunakan waktu mengolahnya menggunakan aluminium, ya mudah sekali rusak. Kemudian juga terpapar karena pH. Jadi ternyata warna-warna yang di alam ini sangat dipengaruhi pH. Ya kebetulan saya penelitian saya tuh kalau Rosella itu kalau di pH di atas 7, di atas 6 berubah warnanya ke orange, bahkan ke ungu biru ya. Tapi kalau ke bawah dia makin merah, merah ungu dan merah gitu ya. Jadi tergantung pH. Jadi ini yang tidak stabil. Jadi akan sangat tergantung pada pH produk makanan yang diolah. Nah kan kalau misal produk makanan yang diolah pH-nya ke arah basah, berarti nggak bisa kita harapkan warna merah pada Rosella. Warnanya akan menjadi ungu dan biru gitu ya. Nah itu yang menjadi masalah. Kemudian juga dia tidak stabil ya tadi karena beberapa hal, karena cahaya, dan ketika ini minuman dipajang ya di supermarket kena sinar matahari ya mudah sekali rusak. Jadi mungkin dalam beberapa hari warnanya sudah pudar gitu. Nah ini tadi saya katakan orang membeli itu karena warnanya menarik ya. Ketika warna ini menjadi pudar, orang mungkin nggak jadi beli deh. Mungkin kalau dari segi nutrisinya mungkin tidak rusak ya, tapi dari warna penampakan secara visual kita tidak bisa pungkiri ya, orang akan tertarik, oh ini cantik ya gitu, beli gitu. Ketika pudar mikir, ini berarti udah rusak gitu. Nah itu seperti itu Bu Ella. Dengan pewarna sintesis bagaimana, Bu? Apa?
dengan pewarna sintesis bagaimana nih kalau misalkan dalam produk pangan itu dibandingkan itu apa dari segi tadi mungkin Kalau yang pewarna stabilitasnya sintetis ya. ya. Nah, pewarna sintetis satu disukai oleh industri karena murah. Murah. Kemudian yang kedua dia stabil, ya. Dan dia bisa digunakan dengan sebuah jenis pH. Dia nggak tergantung karena memang dia sintetik dan dibuatnya memang dari bahan koltan misalnya salah satunya ya. Kemudian juga ada petrokimia dan sebagainya. Cuman memang harus kita pahami atau harus kita apa ya istilahnya perhatikan jangan sampai membeli pewarna yang untuk tekstil. Karena mungkin sumbernya sama, cuma ada perbedaan ketika itu untuk food, kita sebut food grade ya kalau untuk beli untuk khusus pangan. Karena khawatirnya adalah kontaminasi atau residu logam berat yang masih tersisa. Makanya ada proses di mana proses penghilangan residu logam berbahaya karena memang prosesnya menggunakan beberapa bahan kimia ya dan kita khawatirkan dengan residu logam berbahaya itu yang dikhawatirkan. Jadi pewarna-pewarna yang digunakan, jadi kalau untuk food grade memang harganya lebih mahal ya daripada yang pewarna sintetik tapi yang untuk garment, untuk pakaian ya. Dulu kalau inget yang namanya One Tech ya, juga pewarna. Nah itu untuk pewarna untuk pakaian. Namun untuk beberapa pedagang yang tidak paham untuk sintetik yang food grade ini bisa saja menggunakan yang untuk pewarna pakaian. Nah, itu gimana, Bu? Aduh, Ini kan kita nggak bisa pungkiri ya, pasti pedagang pengennya pakai modal yang sedikit, tapi membuat menarik gitu si makanan atau minuman ini. Nah, bagaimana Bu? Ada nggak cara mengidentifikasi produk makanan ini bahwa dia mengandung zat berbahaya nih, mengandung pewarna sintesis untuk beberapa orang awam mungkin tidak tahu ini warnanya alami atau sintesisnya seperti apa, Bu? Kalau udah jadi makanan agak susah ya Bu Ella ya. Betul. Tapi mungkin kalau bisa kita lihat sekilas ya, kalau di minuman kok warnanya udah agak metalik, nah sebaiknya jangan dipilih. Jadi kalau warnanya ada kan merah, merahnya nggak normal nih mencolok, nah sebaiknya dipilih. Kita khawatir karena kalau food grade nggak ada yang seperti itu warnanya. Biasanya memang kalau pewarna ini di label makanan ditulis tuh kode-kodenya ya. Jadi memang ada kode-kode tertentu yang untuk food grade dan itu diperbolehkan. Walaupun ada beberapa pewarna makanan seperti amaran ya itu tidak diperkenankan. Tapi juga amaran ada beberapa tergantung kodenya juga tadi ya. Pewarna ini ketika diteliti orang dan misalnya dipakai lama dan menimbulkan reaksi seperti misalnya pada anak-anak hiperaktif ya. Bahkan karsinogen Bu Ella. Nah kalau udah ditemukan gitu dan biasa ada penelitian by research orang melakukan penelitian dan ini ada gejala ke arah sana kerusakan organ sebagainya biasanya di stop. Dan itu kemudian diumumkan bahwa ini harus ditarik peredaran karena berisiko terhadap kesehatan seperti itu. Nah itu penggunaannya bagaimana Bu? Oleh pemerintah dibatasi atau bagaimana Bu? Untuk tentu saja karena bagaimanapun pewarna sintetik ini kan dibuat secara kimia ya walaupun mungkin tubuh kita bisa mengeluarkannya tapi mungkin mempunyai kapasitas sehingga memang dibatasi dan kemudian kita kenal dengan standar nasional Indonesia. Jadi bagi industri makanan dan minuman itu harus melihat ya standar SNI-nya penggunaannya harus berapa banyak. Sangat kecil sebenarnya Bu Ella kalau dihitung tuh sekian 0,1%. Berarti kecil banget kecil ya Bu. Sekali karena hanya menginisiasi warna saja sih sebenarnya karena nggak punya fungsi yang lain hanya supaya tadi mengindikasikan tadi kalau saya minum saya benar minum es jeruk gitu ya dengan warna jeruk gitu ya seperti itulah misalnya jadi hanya untuk meningkatkan warna yang pudar akibat proses pengolahan itu saja sebenarnya. Baik Bu Mar nih terakhir mungkin ya Bu Mar ya di jajanan-jajanan anak sekolah di usia sekolah nih ya kita banyak sekali sekarang ya berbagai macam produk makanan minuman ya dengan warna-warna yang menarik. Nah ini bagaimana jika konsumsi untuk makanan minuman yang mengandung zat pewarna ini dipakai dalam jangka waktu yang lama atau sering mengkonsumsi ini? Bagaimana dampak untuk kesehatan kita nih? Ya, penelitian tentang lamanya mengendap dan sebagainya memang belum terlalu banyak ya. Walaupun tadi saya bilang kalau udah yang mengindikasi kerusakan pada beberapa organ itu ditarik peredaran. Namun saya sih sebagai orang mungkin karena kebetulan saya mendalami masalah toksisitas ya dan ilmu imunologi ya mungkin saran saya sih jangan terlalu lama ya terlalu banyak terpapar dengan pewarna-pewarna yang yang istilahnya yang
sintetik tadi. Karena tadi saya bilang kalau misalnya industri bisa mengurangi jumlah dan di bawah takaran, mungkin insya Allah aman ya. Aman ya. Tapi kalau untuk yang khawatir adalah pedagang-pedagang yang tidak mengikuti regulasi. Ya, Karena hanya dipikirkan ada keuntungan saja, Bu, ya. betul. Dan dia menaruhnya dengan jumlah yang banyak, yang membeli juga anak-anak yang mungkin nggak tahu ya mana yang boleh dan enggak ya. Apalagi kalau pedagang di sekitar sekolah itu kan belum ada yang memiliki regulasi SNI gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan, pemakaiannya terlalu berlebih dan akan mendapatkan dampak. Bagaimanapun itu akan mengendap di liver. Ya, di liver. Dan itu saya bilang tadi, kita punya sistem di tubuh detox ya, tapi mempunyai kapasitas untuk mengeluarkannya. Ketika itu dimakan terus-menerus dan mengendap, kita nggak tahu lagi tubuh kita akan bagaimana cara mengeluarkannya. Saran saya sih memang jangan sungkan-sungkan ya memberikan penyuluhan pada pedagang-pedagang di sekitar sekolah ya, terutama untuk mengenal jenis pewarna sintetik yang food grade ya. Kemudian bagaimana takaran pemakaiannya, karena mereka nggak paham Bu Ella. Jadi mereka merasa kalau makin warnanya makin dark, makin warnanya makin mencolok itu makin balik ya, karena anak-anak yang beli kan anak-anak, warnanya cantik sekali, beli. Nah ini kan tidak berdampak pada kesan sementara, tidak ada yang mengawasi ya anak-anak pada saat di sekolah membeli makanan yang berwarna sangat mencolok tadi. Dan kita juga nggak tahu apakah menggunakan pigmen alami, atau pigmen sintetis, dan mungkin sintetis yang tidak food grade itu yang kita khawatirkan. Ini memang kita harus sama-sama memberikan pedulilah ya, terutama untuk yang di sekolah ya, yang UMKM yang kemudian nggak paham bagaimana cara memilih menggunakan konsentrasi yang harus dipakai. Mungkin juga ada peran guru di sekolah ya untuk lihat, memantau kali ya, sedikit memantau. Alangkah baiknya memang untuk anak-anak sebaiknya tidak menggunakan pewarna. Bagusnya kembalilah pewarna alami. Jadi back to nature ya Bu Mar. Back to nature. Back to nature. Oke. Baik, terima kasih nih banyak Bu Mar. Menarik sekali gitu ya pembahasan tentang pigmen alami ini. Memang sebaiknya penggunaan untuk pewarna ini ya menggunakan pigmen alami, karena selain membuat warna lebih menarik, juga tadi banyak fungsinya untuk kesehatan sebagai pangan fungsional gitu ya, dan pasti aman untuk dikonsumsi gitu ya Bu Mar ya. Betul, insya Allah. Itu saja, terima kasih banyak Bu Mar atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya izin pamit. Mohon maaf jika ada kekurangan Bu Mar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.